Baik ya, kita lanjutkan tentang kajian ilmu astronomi ya, perubahan fisika, kimia, biologi, penjelasan terciptanya penciptaan langit, planet, dan bintang. Jadi Allah udah jelaskan di dalam Al-Quran pun ya tentang proses kejadian. Jadi disinilah telah diterangkan yang sebelumnya ya saya bahas tentang jarak antar bintang yang dekat menghiasi langit yang kita singgahi. Jadi proses itu pun akan jadi terurai ya dari sekian banyak planet yang terbentuk ya sekarang yang kita kenal dengan tata surya. Perhatikan ayat Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang ya As-Saffat ayat. Nah, siapa kami di sini? Perhatikan. Kalau mau memahaminya, jangan memenggal kisah-kisah dalam surat tersebut. Biar paham, karena ini kejadian di masa lampau. Lanjutkan ayat hingga tuntas sebagai pelajaran dan tidak terkena sihir sebuah kalimat yang nyata ya. Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Nah, disinilah ada kalimat setan di As-Saffat ayat 7. Mereka ya tidak dapat mendengar para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru ya. Tidak dapat mendengar para malaikat dan mereka dilempari ke penjuru. Nah, kalau kita tafsirkan ini kan setan diwujudin apa? Jadi biar tahu nih kisah-kisahnya malaikat seperti apa ya. Nah, untuk mengusir mereka dan mereka akan mendapat ajab yang kekal. Nah, ajab apa yang diberikan kepada setan? Nah, kecuali yang mencuri ya, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Nah, ini perumpamaan mutasabihat. Bintang seperti apa? Apakah berupa sekarang tuh aparat penegak hukum atau bagaimana gitu ya. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan. Nah, ini kalimat adalah cerminan kita gitu loh, bahwasanya Al-Qur'an ya menjadikan sumber ilmu pengetahuan. Jadi penciptaan ini tuh sebenarnya makna yang lebih pada penggambaran tentang kejadian alam semesta gitu ya. Makanya saya bilang gitu, sangat sayang sekali kalau Al-Quran itu hanya dibaca bahasa Arabnya. Jadi kalau kalian urutkan semua kajian yang apa yang saya tulis tuh pasti paham gitu apa dengan kalimat menciptakan ini dilanjutkan lagi gitu kan. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Nah, ini tanah liat ini akan apa namanya? Akan berurutan dengan terciptanya binatang melata dan manusia. Nah, bahkan engkau. Nah, disinilah ada engkau. Nah, artinya Nabi Muhammad sudah ada ya, menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan engkau ya kan di surat As-Saffat ayat 12. Jadi ini kisah-kisah ya nubuah pada saat itu diturunkan ayat ini adalah kepada mereka. Siapa mereka ini ya manusia itu sendiri karena sudah lalai apa namanya tidak memperhatikan tentang ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. Jadi lebih berpaling ya. Jadi kalau udah diceritakan ayat-ayat kisah-kisah ini sebenarnya untuk diri kita, termasuk saya gitu kan. Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya ya. Dan apabila mereka melihat suatu tanda, nah tanda inilah salah satu isyarat gitu ya kepada kita mereka memperolok-olokannya. Jadi ibaratnya tuh apaan sih ini orang gitu. Jadi kayak orang mengejek lah gitu ya. Ya, ini cerita tentang Nabi Muhammad yang sudah ada dikisahkan di sini. Dan mereka berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Makanya saya bilang segala sesuatunya harus dibuktikan dengan nyata. Karena Al-Quran pun sudah dijelaskan beberapa kali. Duduklah dengan orang-orang yang memang memberikan ilmu pengetahuan, keterangan-keterangan yang nyata ya. Jadi di surat Al-Imran itu cuma ada dua pokok isi Al-Quran itu ada yang muhkamat dan mutasabihat. Sedangkan orang-orang yang berakal akan diberikan kelebihan untuk menjelaskan apa terjadinya bumi dari awal seperti apa hingga terbentuknya nanti manusia. Ini ada urutannya panjang. Ada cerita dinosaurus, hewan purba pun ada di dalam Al-Quran, di hadis ada, apalagi di Jabur. Jabur itu paling lengkap. Karena di situ ada perintah tentang hikmah Jabur, tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, nanti kita bahas. Nah, apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan? Nah, ini ada pertanyaan. Mereka ini, jadi ada timbal balik kejadiannya di bumi, ya kan? Kemudian mereka bertanya. Jadi setan di sini adalah kepada kita sebenarnya. Ya, bahwasanya Al-Quran itu harusnya dijadikan petunjuk sebagai peringatan dan ilmu pengetahuan. Jadi banyak kisah-kisah tentang itu. Katakanlah ya, ini Muhammad ini artinya sudah terjadi dan kepada diri kita. Jadi tunjukkan kepada kita. Ya, kamu akan terhina. Ya, jadi ini pertanyaannya adalah timbal balik dua komunikasi ini. Dan apakah nenek moyang kami yang terdahulu? Artinya gini, ini jangan ditafsir bahwasannya
hari kebangkitan itu setelah hancurnya alam semesta, bukan, tidak ada. Nanti saya jelaskan kiamat itu hancurnya alam semesta atau tidak. Kan saya belum selesai menjelaskan ini semua. Artinya apa? Di sini pun mereka menanyakan apakah nenek moyang kami yang terdahulu ya akan dibangkitkan. Artinya apa? Kalau misalkan memang dibangkitkan pada saat itu, ya dibangkitkan semua. Tapi kan di sini mereka bertanya. Artinya kamu paham dalam menafsirkan ayat ini. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka melihatnya ya. Nah, di sini ada salah satu rahasia di mana tentang hari kiamat ya. Nanti berproses biar kita tuh paham gitu. Dan mereka berkata, alangkah celakanya kami, inilah hari pembalasan itu. Jadi ada yang terulang pada saat itu. Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. Jadi ya itulah makanya saya bilang Al-Quran itu jadikan pedoman hidup kita. Ya kalau kita baca bahasa Arabnya kita nangis, ngerti nggak maksudnya? Enggak. Kalau orang Arab baca Al-Quran pakai bahasa Arab yang ngerti. Kalau kita kalau nggak ngerti tentang ceritanya setan kan jadi lucu kalau kita ikut nangis kan gitu. Maksud saya dirubah polanya gitu ya. Maksudnya kamu setelah membaca bahasa Arabnya ya coba kamu pahamin maknanya supaya kita itu tidak dibutakan, tidak digelapkan apa maksud dari ayat-ayat ini ya. Hanya kajian ilmu hakikat itu mencari jalan dan maknanya supaya kita itu tidak tersesat gitu. Nah, supaya paham kalimat kami tidak lain adalah para rasul, malaikat dan Nabi Muhammad sendiri yang dikisahkan di dalam situ yang menampakkan kepada mereka secara nyata di masa lalu ya. Jadi jelas pada saat itu semua orang pun melihat malaikat yang menyerupai namanya. Nah, surat harus diselesaikan kisah-kisahnya, jangan langsung ditafsir karena ada dialog tempat kejadian, asbabun nuzulnya, dan siapa timbal balik komunikasi dua arah yang menjawab gitu loh. Dia tidak terkena sihir yang ikut-ikutan sekarang lebih banyak lah mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan menduga-duga tanpa keterangan yang nyata. Jadi kisah ini tuh lengkap gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini ada yang Muhammad gak, ada yang mutasabihat gak. Karena kan kita selalu berpikir dan telah menjaga dari setan yang durhaka yang disalahkan setan gitu ya. Padahal dalam nafsu kita ya, benci, iri, dengki, cemburu itu semua berkumpul pada manusia. Makanya setan itu mengalir pada darah keturunan Adam gitu ya. Nanti kita jelaskanlah semuanya. Jadi biar tahu dulu proses awal mulai terjadinya eh, apa namanya planet, bintang, ya, gunung, ombak, hujan, petir lainnya. Jadi semuanya berproses dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, disinilah kita lanjutkan ya tentang jarak antar bintang yang begitu dekat. Jadi sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dari hiasan bintang-bintangan. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Ya, ini udah saya bahas tentang kajian ilmu hakikat mengukur jarak antara tanah, langit yang kita lihat itu langit berwarna biru ya, serta meluaskannya. Dia mewahyukan urusan masing-masing. Nah, ini terkait dengan stratosfer, troposfer, ya sampai 7 lapisan langit yang digambarkan di sini. Kemudian langit yang dekat. Nah, disinilah ada bahasa kalimat kemudian langit yang dekat. Ya. Kami hiasi dengan bintang-bintang. Jadi memang dekat kalau kita hitung berdasarkan masa. Itulah hikmah Al-Quran menjelaskan tentang ilmu pengetahuan tentang masa demi masa wal kasih. Nah, itu berapa kali ayat-ayat itu keluar tentang waktu, ya itulah jawaban untuk menentukan jarak bintang dengan bumi. Nah, di sinilah makanya sebutnya langit yang dekat. Kita kan kadang-kadang kalau tanpa hitungan pun nggak bisa. Makanya dijelaskan di hadis itu tentang ilmu jari-jari jengkal demi hasta itu ya itu perumpamaan yang sebenarnya kita tafsir dalam ilmu pengetahuan. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa ya. Video sebelumnya telah saya bahas sesuai masa, waktu, jarak bumi dan matahari sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ingin tahu, urutkan aja di kolom playlist saya itu tentang waktunya. Tapi saya bahas lagi di sini, saya ulas kembali biar ingat kalau mau paham ikuti penjelasan dari awal, ulasan tentang bintang atau benda langit. Nah, ini jarak bintang matahari. Nah, jarak ketinggiannya kita sudah dapatkan yang sebelumnya. Nah, dalam hitungan 90 hari dikali dengan keliling bumi yang menghasilkan 3.596.400 kilometer dari total bumi yang kita pijak. Jadi kita yang tanah dulu nih, gitu. Makanya bumi itu terlihat kecil. Kenapa? Dengan lapisan langit itu adalah ilusi optik. Jadi kalau nanti saya jelaskan ilmu fisika terkait dengan eh, ilmu lensa ya di fisika itu ada. Mata kita ini kan condong ke cembung ya. Jadi kalau misalkan dari luar angkasa itu akan melihat bumi itu seperti luas. Nah, itu karena ada efek yang membias. Di situ terlihat bumi itu terasa luas. Tapi ketika turun jauhnya langitnya itu ya akan sama ukurannya itu ilusi optik aja. Nanti saya bahas tentang kenapa bisa bumi terlihat di luar angkasa itu lebar ya. Jadi terlihat luas banget seperti hamparan. Nah, padahal disitulah tentang ilmu
fisika tentang optik. Nanti saya bahas. Nah, jadi bumi yang kita pijak itu mengelilingi matahari secara 360 hari itu bumi yang mengelilingi sekitar 14 juta lebih. Nah, di sini kita udah tentukan tingginya ya. Jadi jari-jarinya bumi setiap lapisan itu 6.363 kilometer ya. Dari 7 lapisan inilah kita dapatkan tinggi jarak antar lapisan. Jadi berlapis tangga itu berlapis naik satu setingkat, satu tingkat, satu tingkat. Sebenarnya jaraknya nggak jauh, makanya dijelaskan di dalam Al-Quran itu langit yang dekat dengan hiasi bintang-bintang. Nah, ini ulasan tentang bintang ya, atau bentang langit. Ini jarak bulannya, ya saya ulas kembali. Jadi kalau untuk menentukan 7,5 hari, karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis dengan kitab sebelumnya, jumlah hari itu adalah 360 hari. Dan itu saya pun memperhatikan pergerakan bulan, setiap bulannya itu memang sama. Jadi saya buktikan dengan nyata bahwasannya makanya disitulah ada keseimbangan antara jumlah hari dan perputaran langit dan bumi ya. Bisa kalau mau pelajari di video saya yang sebelumnya. Nah, di sinilah akhirnya lapisan dalam tanah bumi nih, ya keliling. Tapi kalau misalkan lapisan luarnya, itu tinggal dikurangin aja dari tingginya bumi, ya. Tingginya langit, 7 lapis itu memang jauh, jauh sekali, gitu. Nah, itu setelah dikurangi, menghasilkan 146.000 kilometer. Nggak jauh juga sebenarnya bulan, kalau kita hitung berdasarkan waktu. Makanya disitulah tanda-tanda malam dan siang pergantian tanda-tanda itu ya kita pikirkan tentang masalah waktu gitu ya. Jadi kita bisa menentukan jarak antara matahari, bulan dan planet lainnya bagaimana mereka berotasi. Nanti ada rumus lagi supaya kita itu bisa menempuh dengan cepat karena pergerakan matahari itu sudah saya jelaskan kecepatannya ada, bumi pun ada, bulan pun ada. Nah, bagaimana kita bisa lebih cepat untuk ke arah sana? Itu tentu ada hitungan. Memang saya belum hitung, nanti saya publish dari hasil penelitian saya. Nah, disinilah telah dijelaskan ya. Jadi jaraknya itu antara matahari, lapisan luar dengan lapisan luar bumi. Itu 2.246.000. Kurang lebih 2.246.000. Nah, di bulan pun sama. Ya, tinggal dikurangi lapisan keluarnya bumi, 44.541. Matahari, bumi, bulan. Nanti kita jelaskan bagaimana berotasi dan terjadinya gerhana, terjadinya musim, itu sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi nanti saya ulas lagi. Nah, sesungguhnya kami telah menghiasi. Nah, disinilah kita jadi jelas nih sedikit saya revisi ya penghitungan jumlah hari setiap planet sesuai hitungan yang sebelumnya. Karena setiap hipotesa atau penelitian pasti ada errornya gitu. Nah, saya coba untuk meneliti ulang gitu. Pasti tentu akan berbeda ketika hasil nanti sudah ditemukannya massa dan gravitasi. Jaraknya di sini ya, ini matahari. Ini jumlah planet 8 ya. Kalau misalkan Pluto masih dalam peredaran orbitnya, mungkin bisa dikatakan masih planet, tapi sudah banyak penelitian Pluto itu tidak termasuk. Jadi sudah keseimbangannya sudah tidak mengikuti orbit, tapi hanya sebatas sebagai bulan kalau nggak salah. Disinilah dua massa, karena jarak lapisan luar bumi dengan matahari 2.246.000 sekian, sesuai petunjuk Al-Quran tentang massa yang saya teliti, ya urusan salah ya bukan urusan saya, urusan Allah. Maka jarak setiap planet tidak lain, yaitu teori keseimbangan jarak antar planet berotasi pada orbitnya dengan ditentukan dua massa yang pada surat eh, Fusilat ayat 12. Jadi tinggal dibagi aja nih, ini bumi, ini matahari. Jadi 2.200.000 sekian dibagi 3, berarti jaraknya meningkat dari mulai Merkurius terus sampai ke Neptunus. Jadi dapat dihasilkan seperti ini. Yang 7, 1,4, 2,2 terus meningkat dari 748.000 sampai jarak Neptunus. Nah, disinilah jumlah hari yang kemarin saya coba teliti, karena saya pun coba melakukan hipotesa, kayaknya kurang tepat. Tapi nanti saya coba hitung lagi berdasarkan massa, gravitasi, dan medan magnetnya ya. Tapi ini masih hipotesa. Ya. Kalau hitungan dua massa ya berarti yang saya teliti itu memang benar 360 hari. Tinggal dibagi peningkatannya 120, 240, 480 hingga sampai Neptunus itu 960 hari. Dalam hal ini perputaran berdasarkan perbedaan jarak dan waktu berdasarkan Alquran yaitu dua waktu. Adapun perkiraan planet mengelilingi matahari tergantung medan magnet planet itu sendiri dan gravitasi yaitu massa. Jadi berat planet. Jadi beda massa dengan massa. Itu cuma masalah homofon ya, bahasa aja. Kalau S-nya ada dua ya berarti berat. Kalau S-nya satu ya berarti waktu. Jadi kurang lebih seperti itu. Disinilah bagaimana terciptanya hujan berdasarkan. Jadi kita udah jelaskan dulu prosesnya. Ya kan kalau kamu ingin mempelajari tahapannya ya ini akan kebuka semua nih gitu ilmu-ilmu Al-Quran itu tentang proses kejadian bumi berisi dengan
planet sekelilingnya ya. Para ilmuwan membagi di sini meteorit ke dalam 3 jenis. Jadi yaitu berbatu, besi, dan besi berbatu dengan banyak subkelompok untuk masing-masing jenis tersebut. Meteorit itu banyak tersusun dari mineral yang mengandung silikat atau tanah liat ya. Jadi memang ada silikat. Makanya di dalam Al-Quran itu tadi sudah dijelaskan menciptakan manusia dari tanah liat. Jadi tersusun nanti akan dijadikan apa gitu kan? Sampai tersusunnya tanah liat itu sampai kemana arah tujuannya? Yaitu tidak lain adalah terciptanya binatang melata, manusia, peradaban manusia. Nah disitulah nanti kita akan tahu ayat-ayat Al-Quran yang memang eh, belum kita pahami seluruhnya, tapi ada bahasa perumpamaan-perumpamaan yang dijelaskan di hadis, Al-Quran maupun kitab sebelumnya. Jadi bahan yang terbuat dari silikon dan oksigen. Silikon. Beberapa juga mengandung logam, nikel, serta besi. Ada 2 jenis utama meteorit berbatu yaitu kondrit dan akondrit. Jadi kita mengingat-ingat lagi pelajaran inilah. Kondrit sendiri diklasifikasikan menjadi 2 kelompok utama, yaitu biasa dan karbona. Setiap kalimat tanda-tanda disitulah kita uji. Kalau kita perhatikan ayat ini. Dan pada pergantian malam dan siang, ya, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Jadi bahasanya begini, apa yang turun dari langit disebut dengan hujan. Itulah hidupnya bumi setelah mati, kering dan status. Jadi proses inilah ya sampai memisahkan ya kalau kemarin tentang teori Big Bang gitu kan. Nah, terjadilah terciptanya bumi masih dalam keadaan tandus. Dan perkisaran air nanti kita bahas. Terdapat pula tanda-tanda bagi kaum yang mengerti berakal ya surat Al-Jathiyah ayat 5. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda sudah pasti di dalam ayat situ bagi kaum yang memikirkan, mengerti, berakal, memahami. Nah, inilah proses kejadian ini kita harus coba jabarkan gitu. Nah, setiap kalimat tanda-tanda situlah kita diuji kita untuk menjelaskan dari apa yang dikatakan dalam kalam Allah supaya kita berakal dan berpikir memahami ayat Al-Quran. Nah, ya dari mulai tandus, nah inilah beragam yang kita temukan benar-benar story. Jadi ada tanah liat, ya silikat maupun logam, ya intinya sama seperti dengan tabel kimia yang sekarang kita pelajari. Nah ini sebelum terjadi bumi dari asap, kemudian aku bersumpah demi bintang tersembunyi. Jadi ini bukan black hole. Jadi kita maknai bintang itu adalah salah satu bentuk ada wujudnya. Ya. Nanti beda lagi cerita dari mulai terbentuknya ini dulu nanti ke galaksi, baru ke dimensi ruang dan waktu. Ada proses di Al-Quran itu semua dijelaskan semuanya. Nah, sinilah yang awalnya dalam bentuk asap, dukhon yang pernah kita bahas kemarin. Tersapu membentuk bintang atau planet. Disinilah garam sudah terbentuk di lapisan langit. Ini karena akibat ada tabrakan dari padat ke gas disebut dengan menyupling. Ya, jadi ada tabrakan, mencar, kemudian disatu. Saat itulah bumi dan langit yang kita hidup sekarang dahulunya masih tandus. Ya, kita lanjutkan. Nah, disinilah benda asteroid inilah yang membawa semua unsur tabel kimia yang sudah kita bahas. Salah satu unsur penting terciptanya hujan adalah mineral makro. Ya, kalsium, kalium, magnesium, fosfor, natrium, dan klorida. Nah, disinilah natrium dan klorida menjadikan fokus kita dalam terciptanya hujan. Jadi bukan karena ada airnya dulu, tapi memang awan inilah yang membawa kadar garam yang tinggi sehingga diperlukan panas kalau dari matahari. Klorida dan sodium ya dan atau natrium sama sodium dan natrium itu di ini kan ya simbolnya Na natrium yang merupakan ion terbanyak di air laut. Hampir 85% kandungan air laut berupa sodium dan klorida. 10% air laut mengandung magnesium dan asam sulfat. Nah, sinilah akhirnya kita paham perjalanan proses penciptaan. Ya, kita lanjut proses terciptanya air hujan di saat bumi masih tandus tentang ilmu geologi berdasarkan penjelasan Al-Quran. Nah, ini prosesnya terus ya, sampai terciptanya bumi masih tandus. Disinilah matahari sebagai kalor panas ketika bumi masih tandus. Nah, tentu ada prosesnya. Nah, ikuti prosesnya terciptanya hujan berdasarkan Al-Quran yang tidak ada keraguan. Jadi kalau kamu bicara akidah, ya ini akidah. Akidah, keyakinan, keimanan itu sama. Supaya kamu tuh tidak ragu apa yang Allah katakan gitu ya tentang kisah-kisah yang terdahulu dan terkemudian. Suhu udara menjadi penting untuk meningkatkan titik lebur leleh kadar garam yang sudah tercipta kondensasi terbentuknya awan yang memiliki kadar garam. Dan sebelumnya saya jelaskan langit lapisan pertama itu troposfer dengan dibantu tekanan suhu udara yang gersang pada bumi tanah mengakibatkan gejala cuaca seperti berlangsungnya hujan angin halilintar munculnya pelangi. Nanti kita bahas bagaimana munculnya pelangi ada juga di dalam Al-Quran gitu.
Nah, sinilah prosesnya dengan jarak 2,2 juta. Lanjut. Di sini ya, pelajaran ilmu geologi terciptanya hujan. Nah, hebatnya mukjizat para nabi dan rasul itu menggambarkan lebih dahulu menjelaskan ilmu pengetahuan geologi. Jadi pengetahuan geologi ini banyak tentang dikisahkan di dalam. Ya, jadi sangat disayangkan. Pokoknya setiap ada kalimat tanda-tanda itu selalu tuh ya bagi orang yang mengerti, memahami. Nah, itu kita jabarkan. Allah tuh udah memberikan kisi-kisi. Nah, itu PR kita untuk kita jabarkan. Sebenarnya apa yang kita baca memaknainya itu kembali pada diri kita dengan banyaknya kekurangan ilmu pengetahuan. Nah, perhatikan ya, di mana dijelaskan pada surat At-Tariq yang datang di malam hari. Perhatikan ayat di sinilah Nabi Muhammad dikisahkan. Sekali-kali mengatakan Nabi Muhammad buta huruf tanpa pengetahuan itu salah besar. Dikisahkannya ada di dalam Al-Quran. Memang nggak banyak disamarkan. Di Taurat pun Al-Quran sudah ada. Saya udah pernah tulis. Nanti saya akan jabarkan kalau misalkan memang masih belum yakin. Nabi Muhammad itu nomor satu kecerdasannya yang mengajarkan juga para sahabatnya. Ya, disitulah jangan berdusta tentang kebenaran kisah itu telah dijelaskan di kitab sebelumnya yang pernah saya jelaskan. Nah, di sini ada surat Ad-Dariyat ya. Demi angin yang menerbangkan debu. Ya. Jadi terciptanya hujan tentu pasti ada angin yang membawa gitu ya. Proses ini terjadi karena bumi ya yang kita pijak dan awan pun ikut berputar. Nah, kan kemarin sempat saya jelaskan gitu, tentang perputaran bumi itu sendiri di dalam Al-Quran dan awan yang mengandung hujan. Jadi ini ilmu pengetahuan ya. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Kalau cuma baca Arabnya pasti nggak ngerti kalau orang yang ngerti. Ya, paling tidak sini menjadi banyak penerang petunjuk ya untuk kita semua gitu. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan dan malaikat-malaikat yang membagi urusan. Ini cerita. Ini kan takwil malaikat-malaikat. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi. Ya. Dan sungguh hari pembalasan itu pasti terjadi. Ini terjadinya di mana? Ya, di dunia ini. Kita lanjutkan lagi ayatnya. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Nah, inilah makanya saya bilang, coba diturunkan ego kita, kolbu kita, pikiran kita. Apa sih yang menjadikan saya tuh ngelihat scrolling semua media itu, aduh miris ya. Bangsa Indonesia ini udah mabuk dengan agama-agama memperdebatkan cuman itu aja masalah Tuhan ya. Coba sekali-kali itu dibahas, dibedah ya, mau kitab sebelumnya, mau itu di Al-Quran yang paling banyak ilmunya pengetahuan di Al-Quran. Dan di kitab sebelumnya itu kisah-kisah. Di Jabur juga dijelaskan tentang penciptaan. Makanya saya bilang, coba deh gitu daripada kalian itu apa ya mengolok-olok sesembahan orang, menceritakan tentang Tuhan gitu. Ya kan? Itu cuma hanya hawa nafsu saja. Padahal kisah-kisah itu pun terulang sekarang. Kamu mengatakan sekarang yang dahulu pun sama. Ya, makanya saya bilang coba deh, ya berubah gitu. Jangan sampai gara-gara perbedaan pendapat kita ini sudah dibutakan. Padahal dahulu ada agama itu ajaran, ya itu menghancurkan berhala. Ya sekarang agama itu seperti berhala, menurunkan agama. Jadi lucu, nggak dapat pelajaran sama sekali. Maka sekali-kali kamu menciptakanlah itu apa yang kamu temukan. Makanya perintah Allah tuh dijelaskan ya. Jadi katakanlah, katakanlah itu cerminan kita. Paling tidak kita tuh menulis, pernah menulis. Kalau tidak menulis, paling tidak yang mendengarkan kebenaran ayat Allah itu menyebarkan satu ayat itu bermanfaat. Pahala ya ilmu pengetahuan, pahala. Nah, dipalingkanlah darinya Al-Quran, orang yang dipalingkan. Nah, jadi kebenaran ini masih dipalingkan. Ya begitu, dijelaskan tuh beberapa kali. Ya, kami beriman tapi lebih banyak memalingkan. Ya, kebenaran-kebenaran itu pasti akan tersumbat akal hati kita dengan banyaknya perbedaan pendapat. Padahal Al-Quran itu eh, tidak ada keraguan sama sekali untuk kita semua. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Jadi jelas ini dikisahkan orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Ini ditunjukkan sudah banyak ayat-ayat Al-Quran ini ya tentang penciptaan langit, terbentuknya apa namanya beragam ilmu pengetahuan ya yang memang ilmu para pewaris Nabi itu prosesnya luar biasa tentang ilmu pengetahuan. Akhirnya apa? Kita tuh membaca Al-Quran hanya sebatas menetapkan. Setiap ada tanda-tanda rahasia kita nggak memikirkan. Ya, makanya banyak penelitian saya itu di Al-Quran.
yaitu orang-orang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu adalah pada hari ketika mereka diajak dalam api neraka. Lanjutkan, ya kan? Jangan langsung wah, nanti kita dibalas dengan api neraka. Ini api neraka dunia. Makanya pahami dulu, neraka dunia dulu yang kita pahami. Dan nanti di akhirat nanti saya jelasin. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah ajabmu ini. Inilah ajab yang dahulu kamu minta disegerakan, ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga. Ini kisah-kisah, ya. Maka saya bilang iman dulu, kuatkan perbuatan kita, ya. Jernihkan kalbu kita, hati kita, jernihkan pikiran kita, ya. Paling tidak supaya kita itu dapat apa namanya petunjuk, penerang dan penenang Al-Quran itu. Nah, disinilah orang yang bertakwa itu adalah tingkatan paling tinggi. Barulah kisah-kisah tentang para rasul Nabi 25 yang dalam sejamannya, ya itulah mempersaksikan. Makanya disitulah sejarah di mana Islam adalah jalan yang lurus yang selamat pada saat itu. Nanti saya akan bahas ya. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga. Jadi surga itu taman dalam konteks bahasa ya. Dan mataan mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Ya, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Jadi ini terkait dengan ilmu pengetahuan kesehatan. Ilmu kesehatan ada di dalam Al-Quran, ada semuanya. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak. Dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang. Nah, ini balasan di saat kita hidup neraka di sini. Jadi dijelaskan menceritakan kisah-kisah di mana terdapat ilmu pengetahuan. Makanya kiamat itu kan sudah saya jelaskan. Di mana ditariknya ilmu pengetahuan, tersebarnya kebodohan. Makanya saya mengajak itu biar kita sama-sama sadar dan belajar. Saya pun masih bodoh, masih belajar. Tapi paling tidak di sini kita tunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah ilmunya para pewaris Nabi sudah dikisahkannya. Hari pembalasan untuk kita semua yang sering memalingkan kebenaran. Karena kebodohan kita sendiri, Al-Quran tidak lain untuk diterapkan ilmu dan peringatan. Karena banjir ya, karena lebih banyak nih banjir musim hujan. Disebabkan oleh kita sendiri melakukan kerusakan di muka bumi, karena lalai dan kebodohan tentang ilmu terkait irigasi. Ya, nanti kita bahas bagaimana Al-Quran memberikan pemahaman tentang ilmu sipil. Ilmu sipil irigasi itu dijelaskan. Cuma prosesnya panjang. Kalau mau membahas membedah ilmu pengetahuan ini kita jadi tidak akan terjadi lagi. Nah, leluhur kita ini di abad ke-1, kedua, cerita tentang Salaka Negara Akiterem itu sudah dijelaskan tentang ilmu irigasi. Ya, kamu tuh sekali-kali belajar sejarah tentang leluhur. Al-Quran pun tidak jauh dari apa yang diceritakan tentang ilmu-ilmu irigasi. Ya, jadi banyak tertinggal kita ini. Ya, tadinya harus menjadi pedoman hidup, sekarang malah jadi tempat kegelapan kita. Ya, tidak tahu cara memahami maknanya dan jalannya supaya kita tuh selamat gitu ya. Di mana lanjutan ayatnya bagi mereka manusia sedikit tidur pada waktu malam ini terkait ilmu kesehatan tentang tidur seimbang. Nanti saya jelaskan. Ya, ini ada kajiannya. Kalau masuk ke komunitas-komunitas luar negeri ya, itu mereka mengkaji dengan bahasa mereka. Nah, ini luar biasanya Al-Quran tuh membuka peluang kita untuk berpikir. Ya. Dan ajab lainnya bagi mereka ada hak orang miskin atas hartanya yang akan menerima balasan. Ini cerita tentang korun. Ini fakta lah. Kejadian banyak orang kaya yang lupa terhadap orang miskin. Adapun ada orang kaya cuma sifatnya fanatik, hanya memikirkan kelompok golongan yang tertentu. Ya. Padahal kalau mau saya panjang ini semua, ya kalian akan berpikir ulang. Gitu. Al-Quran itu semua mata dunia pun mau itu berkelainan identitas agama mereka mempelajari. Nah kita ini banyak tertinggal. Makanya saya mengejar ya kita bareng-bareng belajar bagaimana Al-Quran sebagai pedoman hidup kita untuk kita lebih baik ke depannya. Sini ya dijelaskan di surat At-Tariq pun demi langit yang mengandung hujan ya dan bumi yang mempunyai tumbuhan-tumbuhan. Jadi setiap ada hujan itu pasti ada kehidupan. Makanya dijelaskan sebelumnya kan segala makhluk itu hidup berasal dari air. Nanti akan ada urutan. Ya, sungguh Al-Quran ini benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil, yaitu takwil. Jadi yang mana yang benar dan mana yang salah. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan, jadi permain-main atau menduga-duga. Ini kenyataan fakta. Nah, sungguh mereka yang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Ini ada kisah di masa lalu. Dan ini sudah kejadian juga. Ya, karena ada gerhana di kemarin itu di bagian barat itu
menimbulkan panas bumi, ya, kekeringan di bagian bawah. Saya sudah jelaskan tentang dua tanda gerhana baik timur dan barat itu adalah pergantian musim cuaca, musim hujan dan musim kemarau. Ya sayangnya ya inilah kebiadaban mereka menggunakan teknologi untuk manipulasi cuaca. Nah, makanya penting lah kita ini cobalah dipikirkan ya, baik pemimpin, penguasanya, dan kita yang kekurangan, paling tidak kita sumbangsih tentang pertahanan. Saya sih orangnya nggak peduli dengan politik, ya. Tapi kalau orang yang sadar berpolitik mau tidak, ya, begitu banyak aturan ini kita ditinggalkan dari ilmu pengetahuan. Ya. Paling tidak jangan hanya mengatakan, ya para penguasa pun tentang masalah pertahanan. Ya semuanya harus bersatu. Mau itu penguasanya, mau rakyatnya. Kita ini kan semua bergantung pada asing. Ya, paling tidak aturan ini kan banyak sekali kita tinggal. Jadi memang ada beberapa berita yang sekarang mulai muncul bagaimana memanipulasi cuaca biar angin itu tidak alamiah lagi. Ya, jadi digeser-geser. Tapi ya tenang aja lah gitu. Namanya itu balasan buat mereka pun sudah dinampakkan. Mungkin nanti karena kesalahan mereka sendiri ada badai, ya kan, ada tornado, karena mereka sendiri telah membuat manipulasi yang salah. Padahal alam ini sudah alamiah begitu jalannya, dijelaskan dalam Al-Quran. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang gitu bagi mereka yang merencanakan tipu daya yang jahat untuk merubah cuaca. Ya. Karena itulah berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu yang jolim ya kafir ini. Siapapun identitas yang menjolimi, yaitu kafir. Ya. Berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu biar mereka sadar gitu. Indonesia udah masuk fase hujan kemarin aja gerhana yang berada di timur nih ya bulan April 2023 oh nggak salah. Makanya saya sudah tulis penjelasan tentang buatan gerhana. Kita masuk fase kemarau kita nggak ngapa-ngapain mereka sekarang masuk fase kemarau kering mereka mau mengacaukan kita gitu makanya penting lah ilmu pengetahuan paling tidak kita punya pertahanan baik yang di satelit suatu saat lah kita punya satelit sendiri yang memantau ya bukan berarti untuk merusak gitu tapi menciptakan itu akan lebih berarti ketika memberikan manfaat kepada penduduk seluruh itu lebih baik ya. Nah, surat inilah menjelaskan tentang bagaimana hujan turun dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Adapun orang-orang kafir di sini ya orang yang berniat jahat ya, kepada kita ya. Disitulah hikmah Al-Quran ya. Saya sudah sempat jelaskan dua tanda gerhana. Ya. Jadi kalau mau baca itu ada ilmu pengetahuan tentang pergantian musim dan empat musim saya sudah tulis. Tidak lain ketika gerhana 14 Oktober 2003 kemarin di wilayah barat bagian bumi mengalami musim kekeringan dan timur bumi termasuk Indonesia mengalami musim hujan itu ya. Itulah pentingnya ilmu. Setiap ada tanda-tanda kita harus memahaminya berpikir. Gitu. Itu penting banget tuh kait dengan ilmu-ilmu seperti ini ya supaya kita tidak gagal panen lagi. Itu sudah saya jelaskan semua. Sebaliknya jika gerhana matahari berada di timur bagian bumi, maka bagian barat bumi akan turun hujan. Awan inilah yang membawa dan tanda-tanda alam itu secara alami bahwasanya sudah ada terdahulu dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Tinggal kita memahami PR besar kita ini memecahkan misteri gitu kan. Apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran tidak lain sebagai petunjuk. Mudah-mudahan petunjuk itu bermanfaat untuk kita semua. Silakan dibaca tentang pengetahuan tentang gerhana yang saya tulis sebelumnya. Oke, proses terciptanya air hujan di saat bumi masih tandus tentang ilmu geologi ya. Jadi pada ketika bumi itu masih tandus kan belum ada airnya. Ya, berbeda dengan kondisi di mana sudah ada air lautnya. Nah, disinilah penting mempelajari proses fisika perubahan saat bumi masih tandus dari padat ya dari bentuk garam di awan pada awannya. Jadi di dalam apa di sini tuh karena proses suhu yang tinggi tekanan bumi gitu ya sehingga yang tadinya asapnya diserap oleh bumi itu sendiri ya. Disinilah poinnya ketika banyak kadar garam ya dalam proses padat kemudian dari padat inilah ke cair karena proses kalor matahari. Jadi sudah ada garam yang tersapu dari bentuk asap tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi daripada adanya garam yang sebelumnya sudah membeku hasil dari bintang yang menyapu di surat At-Takwir 15-16 yaitu penggambaran bumi. Nanti saya jelaskan. Kalau kita lihat bumi yang dahulu dan sekarang tuh ada di dalam waktu ini tentang dimensi. Makanya kita tuh harus sadar lah gitu. Jangan melakukan kerusakan bumi. Mungkin yang kemarin kita lihat dari beberapa media
Itu seperti tampak bumi, ya bumi kita sendiri yang akan datang atau yang di masa lalu ada di dalam Al-Quran. Nanti saya jelaskan dengan ilmu pengetahuan. Jadi lengkap ya. Yang tandus suhu udara di langit meningkat. Kalau panas matahari menyebabkan cairnya garam, maka terjadilah hujan alami yang dijelaskan pada Allah. Ya, dialah yang menurunkan air dari langit. Apa yang turun dari langit disebut hujan. Lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan. Nanti panjang nih prosesnya. Ya kan? Karena memang baru terjadi air itu ketika tandus karena memang asap tadi yang digulung yang pada surat At-Takwir 15:16 ini jadikan fenomena bahwasannya semua proses terjadinya hujan pun ada di dalam Al-Quran ya. Disinilah maksud ini apa yang turun dari langit yaitu hujan, padahal kamu juga mengetahui gitu. Tapi kan tidak mengetahui dari tandus ini prosesnya bagaimana. Karena memang sudah tersapu, kemudian dipanaskan, sudah ada kadar garam baru turun hujan. Nah, dari situlah proses masih ada lagi apakah ada benda asteroid yang jatuh supaya kedalaman bumi atau dulu bumi itu memang daratan yang menyatu itu semua dijelaskan di dalam buku lengkap ya cuman kita tuh nggak berpikir setiap 100 tahun yang saya teliti ini kan hari ini ya. Supaya kita tuh bangkit dengan ilmu pengetahuan supaya tidak terulang lagi ke depannya tuh yang gempa bumi tsunami ya karena kita melupakan cerita kisah-kisah di dalam Al-Quran dan tidak mau